Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessandra Vestia Putri dengan NIM 2024-31097. Di sini saya akan melanjutkan tugas IMK yang menjelang UAS sebelumnya, yaitu tugas untuk menganalisis tugas tersebut dengan membuat slide atau PPT. Jadi langsung saja di sini saya akan masuk ke slide berikutnya, yaitu nomor 1 ada menganalisis desain atau sketsa ruangan. Jadi di sini ini adalah sketsa yang saya buat berdasarkan keterangan-keterangan yang ada pada soal, yaitu yang pertama itu keterangan lampunya itu harus 4 sudut di tiap titik sudut ruangannya, yaitu di atapnya. Lalu di tengahnya itu saya memberikan AC sentral sehingga udaranya juga bisa berjalan dengan lancar. Lalu ada 1 buah pintu, lalu terdapat 8 meja, dan disediakan juga dengan PC, keyboard, dan tempat duduk. Lalu ada colokan di bagian bawah. Lalu di sebelah kanannya ini ada jendela untuk menyinari sebagai pencahayaan alami, dan juga terdapat dispenser, dan juga ini ruangannya berkisaran sekitar 10 meter. Lalu di sini penjelasan aspek dari sketsa sebelumnya, yaitu yang pertama ada aspek ergonomis. Nah, di sini aspek ergonomisnya ini yang bisa kita bahas yaitu kursinya yang ergonomis karena beroda terus dapat diatur ketinggiannya. Lalu meja yang cukup luas untuk perangkat kerja. Jadi di sini mejanya juga terlihat cukup luas karena bisa menampung keyboard dan mouse. Lalu posisi monitornya juga sejajar dengan kepala, sehingga ini dapat mengurangi ketegangan leher, tetapi kurangnya jarak antar meja yang bersebelahan itu tadi. Jadi di sini meja-mejanya ini kurang berjarak, sehingga menyebabkan gangguan mobilitas terutama untuk bergerak. Karena bisa dilihat di sini di bagian tengahnya itu terlalu mepet, jadi untuk bergerak itu susah akses keluar dan masuknya. Lalu pencahayaan dan ventilasinya ini sendiri, jadi pencahayaannya ini terdapat cahaya alami dari jendela pada pagi hari. Lalu lampu di 4 sudut ruangan juga bisa membantu untuk menyinari pada malam hari, tetapi juga karena monitornya itu bersebelahan langsung dengan jendelanya, jadi ini juga bisa memicu silau karena cahaya matahari terhadap monitor. Lalu AC sentralnya juga di atap itu sudah bagus, tetapi tidak memiliki ventilasi alami tambahan, jadi mungkin kurang bagus jika pekerjanya itu selalu menghirup AC setiap harinya. Lalu aksesibilitasnya itu yang tadi jalur keluar terbatas, hanya terdapat 1 pintu. Lalu interaksi sosialnya minim karena posisi duduknya membelakangi rekan-rekan kerja yang lain, dan gangguan privasi layar. Jadi saat akan melakukan atau membuat hal penting atau ujian itu bisa mengganggu privasi dari user itu sendiri. Lalu rekomendasi desainnya itu ada yang pertama itu mengatur ulang jarak antar meja. Lalu yang kedua itu bisa menambahkan tirai pada jendela atau filter anti silau. Jadi pada jendelanya itu bisa dipasang filter supaya cahayanya tidak langsung tembus ke dalam ruangan. Lalu memasang juga ventilasi tambahan atau exhaust fan juga bisa direkomendasikan pada kasus tersebut. Lalu tambahan partisi antar pengguna juga bisa dipasang untuk menambahkan privasi kepada user. Lalu mungkin juga bisa menambahkan papan tulis atau proyektor di bagian depan untuk presentasi atau menjelaskan sesuatu. Lalu mengatur posisi duduk untuk kolaborasi, mungkin bisa dibikin lebih mungkin berbentuk lingkaran sehingga untuk berkolaborasi atau untuk berdiskusi lebih nyaman. Lalu yang nomor 2 ini ada menganalisis interface atau menganalisis membuat interface dalam sebuah aplikasi. Jadi yang pertama itu adalah analisis interface input data. Jadi di sini aplikasi atau interface yang ada pada aplikasi ini
kekurangannya itu terdapat pada stok yang dicek manual, lalu rentan terkena human error, lalu tidak sinkron dengan database. Jadi karena tabel-tabel ini nih kita memasukkan datanya itu secara manual, jadi ya bisa saja terjadi human error pada saat penginputan data. Lalu rekomendasi yang bisa dibuat atau dilakukan yaitu adalah yang pertama, notifikasi stok ini bisa dibuat secara otomatis. Lalu yang kedua itu bisa menambahkan juga autocorrect dalam format input. Lalu mungkin juga bisa menambahkan auto complete kode barang. Begitu. Lalu yang kedua yaitu ada analisis interface transaksi pada penjualan. Yang tadi itu adalah transaksi input data, sekarang transaksi penjualan. Nah, kekurangannya di sini salah ya? Oh ya, jadi pada analisis transaksi penjualan ini kekurangannya itu terdapat pada cek stoknya secara masih manual, lalu tidak ada konfirmasi otomatis juga, lalu lambat saat transaksi dilakukan banyak karena tabelnya ini kita harus input manual, jadi mungkin kalau barang-barangnya banyak kesusahan sendiri bagi user itu sendiri. Lalu rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu integrasi stok real time, otomatisasi hitung harga dan diskon, lalu pencarian cepat via barcode juga mungkin bisa membantu untuk kerjanya lebih efisien. Lalu yang terakhir ini ada analisis interface laporan penjualan. Nah, di sini untuk laporan penjualan saya buat dengan menggunakan kurva atau chart atau tabel ya. Jadi kurva laporan ini kekurangannya itu ada pada laporannya yang statis, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Lalu tidak ada notifikasi transaksi, lalu pemilik tidak bisa akses laporan dari luar, lalu rekomendasi yang bisa diambil yaitu pengiriman laporan otomatis via email dan notifikasi penjualan penting. Jadi notifikasi penjualan penting ini seperti kayak misalnya penjualannya udah memenuhi target atau kurang dari target, itu bisa dipasang notifikasi sehingga kita langsung bisa ngecek ulang gitu. Lalu kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kali ini adalah yang pertama itu desain ruang kerja dan interface harus mempertimbangkan kenyamanan, efisiensi, dan aksesibilitas. Jadi ini juga bergantung jika aspek ini terpenuhi maka kinerja juga akan maksimal. Lalu yang kedua itu ada implementasi kaidah IMK yang dapat meningkatkan produktivitas dan user experience. Jadi dari kesimpulan yang pertama tadi, pengimplementasian kaidah IMK terhadap kehidupan sehari-hari khususnya pada ruangan yang tadi, sketsa yang tadi itu bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja dari pekerja itu sendiri. Lalu yang ketiga, pentingnya desain sistem yang responsif terhadap kebutuhan pengguna karena aplikasi itu sendiri juga diciptakan untuk membantu kebutuhan terhadap penggunanya. Jadi bisa disarankan untuk lebih responsif dan membantu dari pengguna itu sendiri. Sekian presentasi dari tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.